Perkenalkan, nama saya Tasya Fernandus Thomas, kelas 12 IPA 1. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks cerita sejarah. Apa sih teks cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan dan menjelaskan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah itu ada 5, yaitu disajikan secara kronologis atau sesuai urutan kejadian, bentuk teks cerita ulang atau record, mempunyai struktur orientasi, urutan kejadian, dan reorientasi. Isinya merupakan fakta, sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dan berkaitan dengan waktu. Harus terdapat 3 struktur berikut ini untuk membuat teks sejarah yang baik, yaitu ada orientasi, urutan kejadian atau insiden, dan reorientasi. Orientasi pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Urutan kejadian atau insiden. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya ditulis secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu. Lalu ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya, pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun, ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Fungsi teks cerita sejarah ada 4, yaitu fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas, fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran, fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja material, dan konjungsi temporal. Pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya itu seperti kata ganti orang pertama tunggal, misalnya saya, aku, beta. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kau, kamu, engkau, anda, dikau. Kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau, nya. Kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Lalu ada frasa adverbial. Merupakan kata yang menunjukkan kejadian tempat, peristiwa, waktu, atau kejadian. Ada verba material. Adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Contoh itu seperti membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi temporal. Contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi suatu kalimat. Contohnya, pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konvensi yang diadakan di Den Haag. Ada 2 jenis teks cerita sejarah. Ada sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Contoh dari sejarah fiksi itu seperti novel, cerpen, legenda, roman. Sedangkan sejarah non-fiksi itu biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Novel merupakan karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut sebagai novelis. Cerpen merupakan cerita pendek berbentuk prosa naratif fiktif.
Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Roman merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan perlakuan menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut sebagai kisah percintaan. Lalu biografi merupakan keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Autobiografi merupakan kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Cerita perjalanan merupakan teks yang menceritakan tentang perjalanan. Cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang suatu mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi, jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupannya seorang tokoh lebih dalam. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sedangkan sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Teknik penulisan cerita sejarah. Yang pertama, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Yang kedua, dari sekelompok fakta, perlu ada penentuan fakta kausal, fakta peristiwa, fakta penyebab. Bila uraian berupa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata.